Sebelum Anda duduk kembali, katakan kanan kiri, sukacita Tuhan ada di sini dan sukacita itu kekuatanku. Yuk, katakan kanan kiri. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat. Sampai hari ini saya masih bisa merasakan sukacita dalam Roh Kudus. Sering loh, tahun ini sejak pertemuan pagi yang tak terlupakan, Good Morning Holy Spirit, dari waktu ke waktu bukan saya gila, bukan saya sakit jiwa. Semoga Anda tidak memperhatikan saya ketika saya melakukan itu, saya senyum sendiri. Nggak tahu kadang-kadang seperti yang Yesus alami. Bukan saya mau seperti mirip-mirip Tuhan. Sebenarnya saya kepingin mirip Tuhan. Tapi dari waktu ke waktu saya bisa rasakan ada kegembiraan di dalam roh saya. Yesus berkata, dikatakan tentang Tuhan Yesus bahwa dia bergembira dalam Roh Kudus. Apakah seni itu sudah hilang dari hidup kita? Kita baru bisa mengerti bahwa kasih mula-mula juga telah lenyap dari diri kita. Bisa nggak kita itu senang untuk alasan lain kecuali materi? Kalau masih bisa, berarti kerohanian kita masih hidup. Mau tahu takarannya? Gampang. Kata orang sih, saya bukan dokter. Kalau yang namanya asam urat, kakinya merasa seperti bengkak, rasa seperti mati rasa, nggak tahu. Saya nggak punya asam urat. Cuman kalau Anda mau langsung secara primitif takaran apakah kerohanian kita masih betul-betul dipenuhi Roh Tuhan? Apa kita punya hubungan masih langgeng sama Tuhan? Gampang. Bisakah kita bersuka cita untuk hal-hal yang bukan materi? Senangnya kayak dapat miliaran rupiah, kayak dapat harta benda. Pernah nggak? Saya bisa gitu. Barusan tadi di sini saya merasa senang di hadirat Tuhan. Entah gimana. Saya senang gitu mau khotbah sekarang ini. Bukan karena saya suka diperhatikan orang. Enggak, saya senang pekerjaan Tuhan. Nah, saya berdoa jemaat ini terus masih merasakan kasih mula-mula itu. Amin. Ya, khususnya kalau kita sudah pegang banyak harta benda, sibuk bekerja. Nah, di situ seringkali luntur roh kita kalau kita nggak hati-hati. Kebaktian pertama saya ajarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Anda perlu dengarkan, beli video atau audionya. Di sana saya jelaskan bedanya bagaimana kita bisa tahu kalau keputusan kita itu kehendak Tuhan. Saya jelaskan dengan cara yang lebih spesifik, yang secara rohani. Kalau saya jelaskan lagi nggak bisa, Anda harus dengar sendiri. Bagaimana membedakan wahyu, hikmat, dan kehendak Tuhan? Gimana menilai dan mengambil intisari nubuatan, antena nggak kepanjangan, nggak berlebihan. Tuhan bilang A, nggak usah diseret sampai C. Gimana nggak mengurangi suara Tuhan maupun menambahi? Anda bisa dengar sendiri. Khususnya anak-anak muda juga dapat bagiannya, jangan khawatir. Karena saya juga ajarkan gimana caranya mengambil keputusan atas pasangan hidup tanpa embel-embel. Demikian firman Tuhan. Ya, nah nanti di kebaktian yang kedua, saya lompat di pasal 24. Di sana saya jelaskan kebenaran tentang bagaimana hidup dalam kebenaran di marketplace. Saya dapat banyak masukan sih bagaimana apa yang saya sampaikan di kebaktian 2 telah menolong beberapa pengusaha yang paling tidak berbicara ke saya secara langsung. Bagaimana hidup dalam kebenaran. Gimana jadi orang benar? Saya jelaskan bahwa kelihatannya orang di luar sana sikut-sikutan. Orang di sana saling bunuh karakter. Orang di sana menghalalkan segala cara. Kalau Anda tidak ikut-ikutan, Anda pasti akan menang gilang gemilang di belakang. Karena gimana pun juga di dunia yang kelihatannya anti Kristus ini, kebenaran masih memerintah. Benar. Masyarakat masih mengecam. Buktinya hingga hari ini, masyarakat yang penuh korupsi, yang tidak bersih. Di Indonesia banyak orang korupsi. Tapi kenapa hawanya di semua publik adalah anti korupsi? Karena kebenaran masih memerintah, Roh Kudus masih di dunia. Gereja belum diangkat dalam pengangkatan akhir zaman. Karena itu orang yang hidup dalam kebenaran, ujungnya yang akan dapat pekerjaan. Orang yang hidup dalam kebenaran gak punya uang pun masih ada modal kepercayaan, bisa bangkit lagi. 7 kali jatuh pabriknya bisa bangkit kembali. Nah, saya jelaskan tadi,
Khususnya dari dunia kerja, Anda bisa dengarkan sendiri. Nah, kebaktian ini saya mau lanjutkan sedikit di pasal 24, tapi nanti kita ke pasal 22, lalu kebaktian terakhir pasal 23. Jadi sepanjang hari ini pasal 21, 22, 23, 24 tercover semua. Langsung aja ke pasal 24, tapi bagian terakhir untuk saya selesaikan pesan saya dari kebaktian 2. Saya selesaikan di sini karena itu Anda harus dengarkan audionya sendiri kalau Anda mau seri lengkapnya. Minggu depan jangan lupa adalah penutupan seri Kisah Para Rasul. Kalau Anda selama ini sudah mengerjakan PR-nya, saya yakin Anda pasti sudah mengalami banyak perubahan dan terobosan. Tapi kalau belum, nggak telat kok. Masih ada 1 kali terakhir besok. Penyamun di samping salib Yesus pun masuk surga kok. Meskipun belum pernah melayani, ya kan? Jangan lihat apa yang lalu. Mau menyesali yang lalu-lalu, nggak ngikuti dengan seksama, nggak baca pasal-pasalnya. Ikuti padahal udah diumumkan. Udah, saya nggak hakimi. Masih ada sekali lagi minggu depan, baca pasal 25-28 ya. Masih ada kesempatan sekali lagi untuk mengikuti seri ini sebelum berakhir. Kita kembali sekarang ke pasal 24. Pasal 24, langsung ayat yang ke-22, ini adalah situasi pengadilan. Paulus berdiri di hadapan Felix, the governor atau gubernur. Saya mau jelaskan 3 sebab orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Nah, saya mau lanjutkan pesan saya. Meskipun tadi di kebaktian 2, saya selesaikan semua ayatnya. Saya mau pakai ayat yang sama sebagian saja dari ayat 22 sampai ayat 27 untuk memberikan pada Anda pesan yang lain. Sebab saya merasakan gerakan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan ini. Saya ulang lagi ayat 22 tapi khotbahnya beda dengan kebaktian 2. Kebaktian 2 tadi seluruh pasal, yang kebaktian ini saya mulai pasal 2 ayat 22, dari pasal 24 nanti kita masuk ke pasal 22. Jangan bingung ya. Ini saya langsung ke protein semua, nggak pakai kolesterol-kolesterolan. Nggak pakai basa-basi. Ikuti, buka catatan, catat sebisa mungkin. Ini sekarang saya akan bicara kepada Anda tentang 3 sebab mengapa orang kaya itu susah masuk kerajaan sorga. Mari kita sekarang lihat ya. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu, kata Felix, si gubernur Roma yang dipasang oleh pemerintah Itali di Palestina. Dia berkata kepada Paulus, aku akan putuskan perkaramu. Ingat, si Felix adalah seorang penguasa, dia kaya, seorang pejabat negara. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ayat 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla. Jangan salah baca Drusilla. Seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus. Garis bawah itu, ia menyuruh memanggil Paulus. Lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita baca lebih lanjut, nanti saya jelaskan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix, the governor, gubernur itu menjadi takut dan berkata, cukuplah dulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saya garis bawah itu di Alkitab saya. Apabila ada kesempatan baik, when it's convenient for me, I'll call you again. Aku akan memanggil lagi. Nah, kita akan melihat sifat-sifat penguasa atau sifat-sifat orang kaya. Saya tidak menyindir kaya atau miskin. Semua kita sedikit banyak punya harta, tapi di mata Tuhan miskin semua. Tapi saya ajarkan di sinilah letaknya, kuncinya tidak jatuh di dalam dosa yang paling jahanam, yaitu cinta akan uang. Jikalau harta benda bertambah, kata Tuhan, di dalam rumah Anda, janganlah hatimu melekat padanya. Apa yang saya ajarkan ini akan memberi fondasi untuk Anda semakin kaya, bukannya semakin miskin. Dengan cara Tuhan, susah payah tidak mengikutinya. Apa yang saya ajarkan ini, justru inilah seminar sukses. Bukan bagaimana beli rumah tanpa hutang. Tapi gimana bisa punya rumah tidak sombong. Saya ajarkan kepada Anda ini tentang ini, karena saya merasa di kebaktian 3 ini, saya nggak tahu apakah Anda siap untuk pewahyuan. Saya gamblang aja ya, terus terang, saya nggak pakai tading aling, tudung apa? Tading, tiding, tudung. Ya wis, ya nggak pakai aling-aling, nggak pakai basa-basi. Di sini akan ada orang-orang yang sungguh-sungguh ke depan diberkati secara finansial. Nggak ada amin ya sudah. Gitu ya, mau ya gitu-gitu ya. Masih di suasana hongpao nih ya. Saya sih nggak pusing sih. Tuhan nggak perlu dipersiapkan soalnya. Allahku itu cukup dewasa.
nggak perlu dipersiapkan. Dia berkati orang, gampang. Yang susah itu yang terima berkat itu loh. Hari ini kan kita bicara tentang mengembalikan. Minggu perpuluhan kan. Saya nggak khotbah, sini kasih perpuluhan. Tingkap langit dibuka, kau akan jadi kaya raya. Tuhan nggak usah ditolong, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Malah justru kalau memang betul-betul akan kaya, saya harus siapkan supaya Anda kaya dengan cara Tuhan. Saya jelaskan kepada Anda ini untuk kebaikan Anda. Ayat yang ke-26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. 3 sebab mengapa orang kaya susah masuk kerajaan surga. Yesus pernah didatangi orang kaya yang muda. Jadi ini konglomerat muda. Saya tidak tahu dia apa, properti emas saya nggak ngerti dia apa. Tapi yang pasti orang ini jauh di atas rata-rata. Kalau zaman itu di Palestina ada Forbes, orang ini masuk salah satu dari 500 yang ditulis di majalah itu. Asetnya pun luar biasa. Dia datang ke Tuhan Yesus dan dia tanya, Rabi, bagaimana caranya mengikut engkau? Gimana caranya aku bisa masuk kerajaan sorga? Lalu ada perbincangan antara Tuhan. Dan kita semua tahu lah ya, saya tidak perlu bahas. Ujungnya, orang muda itu tidak bisa terima. Dia keluar, dan dia ketika pergi, Tuhan Yesus berkata, lebih mudah untuk unta masuk ke dalam lubang hidung. Iya, lubang jarum, saya cuma ngecek aja di sini itu tidur enggak ya? Udang. Unta masuk lubang hidung ya, jadi apa hidungnya? Nah, lubang jarum lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk. Tapi Tuhan Yesus tidak menjelaskan lebih lanjut. Faktor apa yang membuat orang kaya susah masuk kerajaan sorga? Harus hati-hati loh. Sebab di sini, kalau Anda nabung dengan benar saja, pasti tahun depan Anda lebih kaya. Kalau Anda tidak spekulasi, kalau Anda main buta, main saham contohnya, Anda pasti lebih kaya. Itu sudah merem. Orang benar kan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka itu seperti orang yang semakin terang hidupnya hingga rembang tengah hari. Pasti berkat Tuhan akan menggosongkan Anda, santenkan kulitmu. Kulit finansilmu tidak akan cukup tebal untuk menahan berkat yang bersinar atasmu. Gak usah begitu. Gak perlu kita ngawur. Gak perlu kita serakah. Tabung pelan-pelan. Minimal akan terjadi perbaikan keturunan. Anak kita pasti lebih kaya dari papa mamanya. Pasti itu. Udahlah, kekayaan itu gak usah dicari. Sudah pasti pertumbuhan normal. Itu sampai ada yang rebah segala. Bayangin betapa kuasanya kalau bicara tentang uang. Nah, karena itu sekarang kita harus tahu dulu. Yesus memberi peringatan. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Jangan-jangan 20 tahun lagi saya exit dari kerajaan sorga. Saya nggak mau masuk ke dalam debat teologi apakah bisa kehilangan keselamatan. Enggak, itu bukan urusan saya sekarang. Ini waktu Tuhan bilang orang kaya susah masuk kerajaan sorga, dia menyinggung kita semua. Bukan cuma orang kaya menurut definisi kita. Sebab Ihsan kau. Satu gunung selalu ada gunung yang lebih tinggi. Pasti ada. Jangan pernah Gunung Fuji tertawa karena masih ada Mount Everest. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Kaya yang dimaksudkan Tuhan, orang kaya susah masuk kerajaan sorga, itu bukan definisi manusia. Tapi itu bicara tentang definisi Allah. Bahwa setiap orang yang pegang kekayaan patut memperhatikan peringatannya. Tuhan berkata, bagi manusia susah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti juga tidak mustahil kita pegang kekayaan, namun berkenan. Katakan amin. Oke, saya jelaskan sekarang. Faktor pertama, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga. Hindari sifat-sifat seperti ini. Atau kalau memang ini natural harus terjadi, hati-hati dan waspadalah dengan tipu muslihat iblis. Yang pertama, ayat 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, yang saya suruh garis bawahi. Ia menyuruh memanggil Paulus. Kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga atau pegang kekayaan bisa berubah setia? Karena yang pertama, dengan kekayaan tibalah kuasa atas orang lain. Do you know that power corrupts? If we are not careful, we are not ready. Kalau kita tidak berkuasa, tidak mampu, maka kuasa bisa merusak kita. Dan ini harus menjadi teologi hati-hati bagi anak-anak kita. Sebab banyak orang-orang yang sekarang bisa pegang kekayaan karena sebelum kaya ada 20 tahun Anda kerja keras banting tulang, Anda mengerti apa artinya jadi kuli dan meracang.
Anak-anak kita lahir langsung sendok emas. Disuapnya sendok emas. Saya ajarkan supaya ini, apa yang saya sampaikan ini berguna untuk 20 tahun ke depan. Ini adalah firman yang kadaluarsanya kalau Anda lihat di produk di belakang. Ini masih 20 tahun baru Anda buang. Saya menyampaikan ini untuk anak-anak kita juga. Untuk kita, jangan sampai Mawar Syaron generasi ini kebangunan rohani zaman Yosua mati masuk ke hakim-hakim, mereka berbuat seenak sendiri. Saya jelaskan sesuatu yang sifatnya mempersiapkan maupun meralat yang sudah terlanjur. Jadi satu hal yang dengan datangnya kuasa dolar, muncullah kuasa atas orang lain. Kita mulai bisa suruh-suruh seperti Felix merasa dia punya power atas Paulus, padahal sebaliknya. Ia menyuruh memanggil Paulus. Dia bukan lagi meminta, suruh-suruh. Pernahkah Anda lihat orang ketika masih di bawah baik, sampai di atas berubah jadi skandal? Why? Itu orangnya masih sama loh. Marganya sama, namanya sama, tanggal lahirnya gak berbeda. Masih sama, sifat-sifatnya, sukaannya apa masih sama. Apa yang membuat dia beda? Power in the hands of an unready man corrupts him. Ini yang harus kita ingat, bukan cuma soal uang. Saya nggak bicara tentang orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Penguasa juga. Itu semua satu paket. Tahta, wanita, tahta, segalanya nggak tahu lah, tahta. Ya. Jadi itu satu paket. Karena itu kalau kita dibawa Tuhan promosi, gereja banyak menyuarakan ini, promosi. Tapi pertanyaannya, adakah gembala yang menyiapkan gada dan tongkat? Tongkat dan gada. Sehingga kalau promosi terjadi, jangan sampai jatuh ke lembah kelam. Kuasa atas orang lain, hati-hati. Jadi antidotnya apa? Antibiotiknya apa? Atau obat penangkalnya apa untuk kuasa seperti ini? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Yakobus berkata, peringatkan kepada orang-orang kaya agar mereka berbangga atas posisi mereka yang rendah. Ini firman yang agak aneh. Ingatkan pada orang kaya agar mereka berbangga atas posisi mereka yang rendah. Tapi ingatkan pada orang miskin agar mereka membanggakan posisi mereka yang tinggi. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dan disinilah gereja salah kaprah berabad-abad mengubah ini. Sama dengan mau mengajari bangsa Indonesia untuk antri. Saya waktu syuting di Taiwan, ada beberapa kawan-kawan yang di kru tanya, kapan ya Indonesia bisa sebersih ini? Dikasih busway, bisa. Dikasih MRT, nanti lihat ya. Saya berdoa supaya MRT kita bisa seperti Singapura. Mungkin awal mula waktu potong pita bisa. Untuk mendidik jangan litter atau membuang sampah sembarangannya aja. Di gereja aja susahnya bukan main. Orang Kristennya padahal itu the top of the line-nya aja masih bersifat budak dan hamba. Untuk bisa mengubah generasi butuh 20 tahun kalau pemerintah edukasi negara ini. Kalau enggak cuma berantem di antara mereka. Untuk bisa mengubah apa yang sudah dimanja gereja berabad-abad. Oh my goodness. Perlu firman-firman yang memurnikan, menggosok, cuci segala noda. Dan terus digosok konsisten seperti didik anak. 20 tahun kemudian mungkin akan muncul generasi yang kaya. Yang tidak bersifat seperti orang kaya pada umumnya. We're waiting for that. Karena itu saya mau rajin khotbahkan begini terus. I have to preach the gospel that changes human behavior. Injil yang mengubah, bukan yang menawarkan saja. Nah, kuasa untuk apa? Untuk menyuruh orang lain kuasa atas orang lain. Jadi dia bukan lagi meminta loh. Dia menyuruh. Karena itu Bapak Ibu, gereja berabad-abad kaya langsung majelis. Kaya langsung setir gereja, kaya langsung decision maker di gereja. Kalau memang ada orang kaya masuk gereja, untuk kebaikan Anda bukan untuk gereja itu, harusnya cepat ambil posisi yang rendah hati di gereja itu. Karena itulah firman Tuhan lewat Yakobus. Banggakan posisi rendahmu. Harus sengaja, kalau enggak semua sudah mengeluhkanmu. Otomatis meninggikan. Bahkan kalau enggak hati-hati masuk gereja, kita bisa berkata, enggak tahu saya siapa ya. Jawaban kita harusnya, Yesus saja tidak semua orang tahu.
semakin tinggi. Saya mengakali dengan cara sederhana. Saya pulang kantor, saya pernah sekali di apa ya? Ada orang komentar gini, kalau saya setir mobil ya, contoh ya, di Mawar Sharon ya. Ini simple aja. Saya pakai aplikasi sederhana, aplikasi tidak berbicara tentang Anda, ini bagi saya. Tapi tolong Anda ambil prinsipnya, aplikasikan sendiri ya dalam kehidupan Anda. Saya naik mobil nih, masuk, ya kan? Semua yang berbaju putih dengan biru-biru di sini, begini. Padahal saya bukan jenderal. Cuman di area sini, berapa kali berapa, saya seperti panglima. Saya ditertawakan teman saya. Wah, lihat semuanya begini. Maaf, saya bicara tentang satpam-satpam yang baik hati. Saya pulang bawa tas saya. Waktu itu selalu mau diambil sama mereka. Saya pikirkan kalau ini pun mau ambil, aku nggak punya posisi rendah. Ngerti maksud saya? Saya bilang sama satpam, jangan Pak. Saya alasannya saya masih kuat. Jangan Pak, saya biar nggak malas. Satpam-satpam tanyain nanti keluar di interview, apakah betul saya ngomong begitu sama mereka. Saya pergi, saya tidak mau, saya berkata Tuhan, hari-hari ini di gereja minimal, aku harus cari tempat yang rendah. Aku tidak suka kalau semuanya respect begitu saja. Tidak suka, jangan-jangan nanti suatu hari, aku lupa diri di gereja Mawar Sharon. Paham maksud saya? Loh, kalau Pak Yusuf harus dibawakan. Jangan berkata di habis ini Pak Yusuf tidak enak, harus dibawakan dong, lain usia. Sorry. Tapi maksudnya gitu ya Pak, ngerti gak Pak Yusuf? Karena saya jalan-jalan ngobrol-ngobrol sama Pak Julius Satpam, dengan Pak Mitu, Pak siapa, saya ngobrol-ngobrol ya, pegang pundaknya. Bagi saya, orang sudah lihatnya kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita yang khotbah itu high profile. Nggak bener, nggak harus. Gereja sudah gitu. Ada yang namanya celebrity status atau kalau kaya otomatis jadi penguasa. No, kalau Anda memang punya harta, datang ke gereja, please gabung di Servolution. Ikut melayani, jangan minta orang lain tahu. Karena Anda semakin langka posisi seperti itu. Dan sesungguhnya Anda butuh itu. Pelayanan itu tidak baik untuk gereja, untuk Anda, untuk saya. Remember that. Kita sudah harus cari-cari. Karena kita perlu mengalami yang namanya di mana kita nggak berkuasa. Bayangin kalau gereja aja mau disulap sebagai lapangan kuasa Anda. Sebentar lagi Anda binasa. So, tidak ada lagi yang memberitahu kepada Anda siapa Anda sesungguhnya. Dunia sudah memberitahu kepada Anda apa yang Anda sudah tahu, bahwa Anda bos besar. Kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga? They no longer have a room to be a servant. Tidak punya lagi ruang untuk jadi hamba. Jadi saya punya tas, saya tidak mau bawain. Satu-satunya pulang, saya tidak bisa halangi mereka untuk hormat. Tapi saya tidak bisa, saya harus bawa ini sendiri. Saya harus sendiri. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu aplikasinya saya, aplikasi Anda aplikasikan sendiri. Sudah waktunya gereja menjadi wangi. Tidak lagi menjadi tempat seperti yang pendeta pun punya sesuatu yang harus yang mereka harus tunjukkan untuk ajarkan pada dunia. Pengusaha apalagi kalau Anda pengusaha Kristen, orang kan lihat Anda di gereja gimana Anda. Cepat lambat kalau Anda jadi usher di gereja berapa tahun, orang pasti akan dalam bahasa Ibrani nengeri. Kalau Anda usher di sana. Yang kedua, oh God, haleluya. Anda diberkati Tuhan. Terapkan sendiri ya. Itu pokoknya saya tadi cuman spontan aja kepikir gitu. Padahal ada banyak contoh di dalam kehidupan saya juga. Tapi saya cuma kasih satu untuk bisa merangsang imajinasi Anda untuk diri Anda sendiri. Yang berikutnya, mana tadi? Kita nih baca sampai mana nih? Pasal 24. Ya, yang kedua, ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ini yang garis bawahi. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Itu artinya when it's convenient for me, I'll call you. Alasan kedua mengapa orang kaya susah masuk kerajaan sorga atau hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Kalau Anda tidak punya strategi melawannya, dia akan memangsamu hidup-hidup. Kau akan menjadi sashimi dia berikutnya. Yang kedua adalah karena orang yang punya kuasa, penguasa atau orang kaya, punya kendali atas jadwalnya sendiri. Jadi dia tidak lagi bisa tunduk sepenuhnya dengan jadwal Kristus atau segala sesuatu indah pada waktunya. Merasa segala sesuatu bisa dibeli dengan uang atau dengan perintah. Ini yang disebut dengan pepatah I am my own boss.
Dan itu membuat kita lupa bahwa we have a boss upstairs, di atas sana. Siapapun kita, profesinya pengusaha, konglomerat atau pendeta sekalipun. Kendali atas jadwal sendiri. I am my own boss. Jadi dia beritahu sama Paulus, ketika Paulus mulai menyerempet masuk ke pada perkara-perkara yang mulai gak terlalu enak, ganti pendeta. Gampang kan? Pendeta ini terlalu terus terang dan vulgar. Ganti, cari yang mudah didengar, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hati-hati, itulah sebabnya orang kaya harus tertanam di satu gereja lokal, bukan dua. Karena satu dia tidak punya pilihan. Kalau dia bisa tertanam satu gereja lokal, lihatlah, dia pasti bisa tertanam dengan satu istri. Ketika dia mulai mendua, dua aja bukan angka, sudah, itu bukan lagi angka sorga. 3 dan sebagainya, dia bisa beli sana sini. You be careful. Hati-hati, jangan punya sindrom itu. Kalau ini tidak suka, aku ganti yang lain. Sebab banyak orang di luar sana bukanlah hamba Tuhan, tapi hamba uang. Yang bisa dibeli itu bukan hamba Tuhan. Kendali atas jadwal sendiri. Kalau aku convenient, kamu kupanggil ya Lus. Nah ini bahaya. Berarti kalau Tuhan lagi bicara sama dia sekarang, dia bisa dengan mudah melawan kata-kata Ibrani. Jikalau hari ini Tuhan lagi berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu seperti di Mara dan Meriba. Langsung bisa ganti. Oke, sudah. Sana. Oke, panggilkan evangelis yang itu aja. Nah, itulah sebabnya orang kaya jadi jauh dari kerajaan sorga. Setiap kali Tuhan sudah hampir kena, Tuhan sudah hampir bicara, diganti mikrofonnya. Hampir diganti corongnya. Karena itu, orang-orang seperti ini, kalau nggak hati-hati, kekayaan bisa menyilaukan kita sehingga dia berkata, bahkan untuk waktunya dia sendiri pun dia tentukan. Aku mau bekerja, semua lumbungku sudah dipenuhi. Jadi gampang, buruhku gak perlu dibayari, pokoknya aku kaya dulu. Setelah aku dapatkan semuanya ini, nah sekarang waktunya aku pensiun muda. Langsung Tuhan berkata, hahaha, itu kan waktu convenientmu. Aku akan memanggilmu datang seperti pencuri di waktu yang paling gak convenient bagimu. Hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga kau mati. Kemanakah kau pergikan semua harta bendamu yang kau tumpuk untuk pensiun dini? Tuhan itu paling suka mencegekkan orang sombong. Saya sebut itu sebagai supernatural hiccup of God. Hiccups of God. Tuhan hiccup dan di bawah sana langsung stroke mati. Tuhan paling suka menjejal mulut orang yang angkuh. Ditangkap dengan kata-katanya sendiri. Kau bilang pensiun dini, baik, hari inilah engkau mati. Mari kita lihat siapa yang menentukan in his convenient time. Siapa yang menentukan di waktu yang nyaman. Engkau yang punya uang atau aku yang punya nyawa. Luar biasa. Di sini it's a call for humility for you and me. Semua kita tanpa kecuali, termasuk kami para hamba Tuhan yang disanjung-sanjung orang. We have to be humble. When God speaks, take off your shoes. Lepas sepatumu, tak peduli kalau itu di atas mimbar, menangislah di sana kalau memang Tuhan bicara. Dikoreksi di sana, jangan bilang nanti saja di rumah. Tuhan, you have a way with me. Just have all your way. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan tipu muslihat ini. Ada satu waktu nanti Tuhan memberimu financial freedom. Kebebasan kemerdekaan finansial. Dan pada saat itu juga datanglah kemerdekaan, kebebasan jadwal. Anda mau kemana, urusan saya. Nah itu harus hati-hati. Karena orang yang seperti ini akan berkata, minggu depan saya ke sana, tahun depan saya ke situ. Yakobus berkata, jangan berkata begitu. Katakan, jikalau Tuhan kehendaki, tahun depan saya akan lakukan ini. Bulan depan saya akan lakukan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tahu nggak, khotbah saya sekarang ini mencegah stroke yang tidak perlu. Karena kalau saya tidak khotbah gini, beberapa orang seperti Daud sudah membunuh seseorang, Abigail menghentikannya. Firman ini Abigail. Karena beberapa orang tahun depan harusnya stroke mati. Tapi karena dengar firman ini, tidak jadi. Karena dengar firman ini, Tuhan tidak jadi hikap Anda dan memuntahkan Anda dari mulutnya. Tidak jadi. Firman ini firman menyelamatkan. Amin. Puji Tuhan. Yang tepuk tangan pertama kali itu yang gak akan stroke. Anda diberkati Tuhan. Amin. Rekam ini, ajarkan pada anak-anak Anda. Ajarin. Ngomong-ngomong begini, saya masih sampai sekarang nih,
saya merasa bersalah. Perpuluhan 3 anak saya dari angpau-angpauan kemarin, saya masih taruh di tas saya. Ini nanti saya harus kasihkan sebelum minggu ini berlalu. Saya ajarkan yang pertama kasih itu dulu. Lalu mereka kasih saya 1 juta rupiah setelah perpuluhan. Untuk papa beli gitar baru. Saya terima itu. Oh, ketawa sambil, ini ya uangku. Tapi perlu, saya terima uangnya dengan tega. Saya tidak mau anak saya lahir menganggap gampang uang itu. No, it's the last thing. I do not want to invest. Janganlah engkau mengundang seorang pemerkosa masuk ke rumah, bukan? Ada yang lebih parah dari mengundang pemerkosa pembunuh masuk di dalam kamar anak-anakmu. Mengundang cinta akan uang, akar segala kejahatan. Karena mereka lah yang jadi pemerkosa dan pembunuh. Ajari mereka. Apa yang saya sampaikan, catat. Sampaikan ke keturunan. Apa yang saya khotbahkan ini bukan dari teori. Saya ajarkan ke anak sendiri dulu. Belum selesai. Belum sempurna anak saya. Belum. Anak saya nggak lahir langsung berbahasa lidah kok. Tuhan kasih mereka ke saya dalam bentuk mentah. Kencing ke belakang aja nggak bisa sendiri. Anak pendeta juga manusia. Mereka nggak sempurna. Karena itu saya masih didik mereka. Medium rare pun belum sekarang. Masih belum matang. Tapi saya berjanji saya akan ajarkan ini. Salah satu yang akan saya perangi dalam keluarga saya adalah anak-anak saya tidak boleh menganggap enteng dengan uang dan harta. Kalau saya mau mereka menjadi orang. Bukan berarti sekarang mereka monyet, bukan. Tapi nanti maksud saya jadi orang. Amin. Oh, I love my children. And I love God's children. I love you. Siapa di sini mau diberkati Tuhan dengan kekayaan? Angkat tangan. Praise the Lord. Iya, itu lagi yang tepuk tangan ya, biar gak stroke, selama-lamanya gak pernah stroke. Oh, haleluya. Oke, sampai mana ya? Sampai lupa saya dikeploi kayak gitu ya. Ayat 26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Walah, si Felix. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ketiga, di mana ada orang haus akan uang, tidak akan pernah rasa cukup akan uang. Felix ini kaya raya, kalau Anda tahu, governor di zaman pemerintahan Roma saat itu, kayanya bukan main. Upetinya ke dia itu, jangan lihat dari gajinya, kayak orang-orang atlet itu, Michael Jordan, Michael Schumacher, semua ya, itu yang kayak gitu. Itu dari endorsementnya lebih gede. Tiger Woods. Dari endorsementnya, minyak wanginya Pak, itu lebih gede. Ini orang dari kanan kiri lebih gede daripada yang ditransfer di banknya. Ini kaya raya, tapi dia selalu berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Kenapa? Karena waktu Paulus ditangkap, Felix tahu, Paulus memberitahu dalam pembelaan dirinya, aku pergi ke Yerusalem membawa bala bantuan berupa keuangan untuk yang menderita kelaparan. Yerusalem kan lagi ngalami kelaparan. Jadi Paulus itu membawa uang, dan Felix tahu, diajak bicara uangnya di mana nggak tahu, tapi dia baikin supaya dia dapat duit. Orang kaya, kalau Anda dan saya kira dengan kekayaan kita bisa puas dengan kekayaan, itu sama dengan percaya. Itu kepercayaan konyol sekali. Kekayaan, cinta akan uang tidak bisa dipuaskan dengan uang. Karena itu orang kaya, kalau tidak di hadapan Tuhan, betul-betul menaruh diri dari sejak awal sebelum apa-apa, ketika dia kaya, dia akan serakah. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu yang hari ini ditangkap sana-sini di televisi, padahal sebelum korupsi contohnya, dia sudah kayanya setengah mati loh. Kadang-kadang kita pikir kalau aku sudah di posisinya dia, aku gak mau resiko spekulasi. Lihat dia sekarang ditangkap KPK. Padahal terus terang, kalau kita di posisinya dia, kita akan lakukan persis seperti yang dia lakukan. Kenapa? Karena nggak dengar khotbah di Kebaktian 3. Ayo tepuk tangan lagi. Ya, amin. Yang ketiga, kenapa orang kaya itu susah masuk kerajaan surga? Yang pertama tadi apa namanya? Karena punya kuasa atas orang lain. Yang kedua, kendali atas jalan Tuhan sendiri. Ketiga, karena cinta akan uang. Cepat buka aja lalu supaya saya bisa langsung ke pasal 22 untuk sisanya. Di ayat pasal 1 Timotius 6 ayat 10 munculkan di sini saja. Cinta akan uang.
Karena cinta akan uang. Praise the Lord. Ya, munculin. Makasih Tuhan. Ya. Ya. Saya salah terima kasih. Terima kasih sama multimedia ya. Oke, ini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sekarang kita lihat antidotnya atau penangkalnya 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saya pernah lihat di Discovery Channel ketika seseorang dipagut sama ular, ada orang yang pakai daun-dedaunan gitu ya untuk bisa menangkal segalanya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Man versus Wild contohnya. Kadang-kadang ya penangkal itu adalah sesuatu yang paling tidak masuk akal. Masa bisa cuma dari daun-daunan begitu menangkal bisa seekor ular piton? Saya nggak tahu. Tapi jangan pernah remehkan yang namanya memberi dan melayani. Itu penangkal luar biasa untuk semua kejatuhan finansial di depan Anda. Potensi itu. Lihat inilah, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan ketika baca ini Anda pikirkan cuman dengan konglomerat Indonesia atau dengan orang kaya. Ini orang kaya di sini bicara tentang semua orang yang pegang kekayaan. Tukang parkir pun pegang kekayaan. Berapa banyak duit beredar di luar sana kalau satu mobil Rp2.000. Lanjutin. Peringatkan agar mereka berbuat baik. Ini antidot atau penangkalnya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Wow. Suka memberi dan membagi. Ayat break. Sudah ya ayatnya. 19 terakhir. Ayat 19 munculin. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati Tuhan. Sekarang kita mengerti ketika kita mengembalikan perpuluhan itu bukan karena gereja butuh uang. Tapi karena Anda butuh melakukan itu. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Buka dengan saya di Kisah Rasul 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Nggak tahu kenapa, saya disuruh Roh Kudus untuk bicara tadi yang saya sampaikan. Kemungkinan loh ya. Di sini akan ada beberapa orang, bukan beberapa orang, kemungkinan ada banyak orang yang akan sukses bukan main itu dari kebaktian sore ini. Rasanya loh ya, saya merasa begitu. Ya. Dan saya ngomong terus terang bukan karena kepingin ditepuk tangani loh ya, benar. Tapi saya benar-benar merasakan ada orang-orang di sini akan suksesnya di luar bayangannya dia nanti. Ada banyak, makanya saya disuruh, kamu harus ngomong ini, kamu harus ngomong ini. Ini tadi pesan ini muncul dadakan. Muncul dadakan. Saya tadi waktu di bawah beritahu sampaikan ini, sebab-sebab ini. Oke. Sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Oke, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ini situasi pengadilan yang lain, ini bicara sama orang-orang Israel. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ini semua sejarah Paulus di Yerusalem. Ingatlah, dia itu punya extended history with Jerusalem, dengan Yerusalem. Dia dididik di bawah Gamaliel lah, dia punya aktivitas dulu lah menganiaya gereja di Yerusalem. Ini Paulus itu ya, sudahlah kalau di Yerusalem dia nggak perlu GPS. Ini orang kalau di Yerusalem dilepas, dia tahu di mana pasar ini, di mana jual itu, dia tahu. Bahkan orang Kristen bersembunyi di bawah kolong manapun di Yerusalem ketangkap sama dia. Makanya dia ini orang yang sudah hafal sama Yerusalem. Oke, sebelum kita lanjut, saya berikan sedikit bocoran-bocoran arahnya kemana nih pengajaran yang pasal 22. Hanya karena Anda familiar dengan sesuatu,
tidak tentu dari sanalah nanti berkat Anda akan datang. The kingdom of God doesn't need familiarity. Kerajaan Tuhan tidak butuh sesuatu yang familiar. Karena itu seringkali untuk bisa dapatkan ikan yang paling besar, Anda harus tebar di sebelah kanan. Anda mau tahu tebar di sebelah kanan ketika rasul-rasul disuruh begitu? Maksudnya apa? Sebagian besar rasul-rasul itu semuanya tangan kanan. Kalau disebar di sebelah kanan, mereka harus tarik dengan tangan kidal. Jadi Tuhan sengaja mengacaukan rumus mereka. Hanya karena engkau lahir dari nelayan, dari saja sononya sudah bisa tangkap ikan. Bukan berarti lewat pengalamanmu kau akan berhasil. Tapi lewat mendengarkan suaraku, peringatan dan perintahku kau taruh di dadamu, engkau akan melihat mujizat. Tebar sebelah kanan. Rasul-rasul untungnya tidak tertawa. Hahaha, si tukang kayu mau gurui kita. Kita lahir ini. Waktu lahir langsung ditanya, mau makan apa? Nemo. Ini anak kecil belum bisa pipis sendiri, sudah tahu apa itu ikan-ikanan. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas semuanya. Itu tukang kayu, anak Yusuf. Workshopnya ada di Nazaret. Mau guruin apa? Tuhan bilang, tebar sebelah kanan. 153 ikan. Besar-besar sampai mau koyak. Jala, bahkan kapal pun mau karam. Maksudnya perahunya. Mau tahu 153 dalam bahasa Ibrani artinya apa? I am God. Akulah Allah. Jangan kira kita familiar dengan sesuatu, berarti kita hebat. Tahun ini adalah tahun di mana Allah punya berkat akan masuk di hidupmu lewat pengalaman baru. Anda mau dapat ikan? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Waktu saya pertama kali bisnis tahun 98 sampai 98 maksudnya. Sebelum saya full time, saya bisnis masih memulai itu untuk mengembalikan hutang dan sebagainya. Tuhan bilang sama saya, bawa Alkitab masuk ke dalam kantor. Apa nih Alkitab? Orang mau keluar dari hutang kok suruh bawa Alkitab masuk di dalam, apa hubungannya? Emangnya saya kasih Alkitab ke bank, mereka bilang hutangmu beres? Bawa Alkitab. Karena pada saat itu ada di antara staf kami orang-orang yang terbuka untuk Tuhan. Tuhan suruh utamakan, saya datang itu tidak boleh pikirin omset dan pikirin neraca. Pikirin itu dulu, itu nanti. Banyak waktunya sampai jam 5 sore. Pakein, aduh Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu harus ada di firman Allah. Saya disuruh doa. Saya tidak mengklaim bahwa kami bisnisnya gimana gitu, enggak. Tapi hari ini kami berdiri di atas 2 kaki sendiri. Anda lihat sekarang saya tidak pakai tongkat. Secara finansial, saya tidak bergantung dengan tongkat keuangan mana-mana. Bisa ada, bisa enggak, fine with me. Gak apa-apa, saya bukan orang kaya raya, tapi bisnis kami diberkati Tuhan. Saya masih ingat waktu itu, suruh bawa itu. Saya kaget, Tuhan, maksudnya apa? Setelah itu, my goodness, saya tadi cerita dengan companion saya waktu di sini, setelah waktunya sudah gak cukup. Gimana kalau kami bisa bertemu dengan orang-orang, dikoneksikan, itu ajaib semua. Bukan karena resume, bukan karena kami sekolah di bagian itu, bukan karena kami sekolah bisnis, bukan. Dipertemukan itu dengan none. Tidak ada satupun yang lahir dari hidup kami, tapi dari pemberian dari atas. Saya bilang, Tuhan, Engkau benar-benar menguji aku, suruh bawa Alkitab masuk. Saya masih ingat waktu itu, saya bawa 10 Alkitab, diambil 10 staf semuanya. My goodness, satu-satu terima Tuhan. Dibaptis di Mawar Sharon sini. Tapi hari ini saya lihat kembali, bisnis itu diberkati. Saya berani berkata, karena saya tebar dengan tangan kidal. Bisnis harusnya bisa mantap dengan tangan kanan. Tuhan suruh saya perhatikan apa yang saya abaikan. Kiri kan dipakai untuk cuman bantuan. Berapa banyak di sini yang mengira pelayanan itu cuman sampingan. Kalau kita makan itu cuman pesen jagung gitu loh. Kalau kita makan apa itu jagung bakarnya saja. Tuhan bisa, kalau Anda melayani dengan sungguh-sungguh, dari apa yang Anda abaikan itulah Tuhan akan berkenan memberkati apa yang Anda utamakan. Amin. Cara Tuhan didik anaknya itu tidak terduga. Dan itu harus peka di tahun ini. Kalau Anda mau betul-betul. Kadang-kadang Tuhan, saya pernah bertemu dengan sepasang suami istri. Bisnisnya amburadul.
Waktu saya bicara tentang bisnis ya, saya bisa dengan semua pengalaman maupun pewahyuan Tuhan, saya bicara. Terakhirnya Roh Kudus bilang, kamu tuh ngomong apa? Kan digituin gak enak sama master saya, sama guru saya. Tuhan bilang, aku mau ngomong tentang pernikahan mereka. Tuhan jangan gitu, malu-maluin aku. Mereka ini lagi konsultasi tentang usaha sama saya mau memberikan mereka masukan, hikmat Tuhan. Gak mau, aku mau bicara tentang pernikahan. Ya sudah, saya bilang, pernikahan kalian gimana? Ternyata lebih amburadul dari bisnisnya. Saya perbaiki pernikahan, saya gak bicara satu kata pun dengan yang namanya usaha. Dalam waktu 2 minggu, saya tidak bisa ceritakan. Dalam waktu 2 minggu, Tuhan kirimkan orang-orang yang menolong mereka, bukan cuma bangkit, ngelembur. Harusnya mereka bangkrut. Tuhan bilang, jangan remehkan tangan kidal. Aku Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Pergi rebut Yeriko, suruh nyanyi. Coba, Tuhan, kami ini tentara, bukan paduan suara. Pernah Anda berpikir begitu? Tuhan ini nggak masuk akal. Hati-hati, karena dia mau pakai tangan kidal. Be careful. Banyak orang di sini karena mau kaya, jatuh dalam berbagai pencobaan. Tuhan bilang, taruh dulu. Bawa istrinya keluar, makan dulu. Pegang tangannya, minta maaf apa yang telah kau lakukan. Berdoa sama-sama. Lihatlah minggu depan, customer baru tiba-tiba datang, sudah lama hilang. Anda tidak perlu minta, carilah dulu, yang lainnya ditambahkan. Yang itu jangan dicari, mata ke sini. Tangan kidal akan dipakai Tuhan tahun ini, saya bernubuat. Amin Bapak Ibu. Jangan remehkan, coba Anda pulang, dengar-dengaran dengan suara Allah. Roh Kudus mau bicara apa dalam kehidupan Anda? Dengan Anda otak-atik bisnis komputer dibuka, di shutdown, buka semuanya. Gimana caranya bisa keluar dari semua tari yang begitu rumit ini? Gimana aku bisa kaya mendadak? Tambah lama, tambah gila. Taruh semuanya, pergi ke tukang priuk. Seperti Yeremia. Tuhan bicara sesuatu. Bereskan urusanmu dengan papamu. Apa hubungannya sama bisnisku? Hubungan tangan kidal. Tangan kidal. Tuhan minta disalami pakai tangan kidal, mau apa? Dia raja. Kalau anak kita salami orang sampai tangan kiri, kita bilang apa? Nak, good hand. Kalau Tuhan bilang left is good, so what? Amin. When He says that your right hand is not right, then He wants to use your left hand. Ya, jadi give Him a good hand, what He wants. Berkat Tuhan, saya lagi bernubuat sekarang ini berbicara bahwa ada orang-orang di sini mengabaikan sesuatu dan dia tahu. Kalau Anda lakukan itu, lihatlah Allah bekerja tanpa bantuanmu. Tanpa Anda harus mengorbankan tubuhmu, kesehatanmu, keluargamu, pernikahanmu, hubunganmu di atas altar yang namanya karir maupun pelayanan. What does God require of you, oh man? Apa yang Tuhan mau dari Anda? Saya memberitahu pada Anda, tangan kidal jangan disimpan. Jangan disebut apa yang Tuhan bilang halal, itu haram. Kata Tuhan pada Petrus, sembelih dan makan. Aku tidak pernah makan makanan hewan-hewan melata. Sembelih dan makan. What I call food is food. Food is food. There is no good hand. There's no good hand in the eyes of the Lord. The hand He wants is the good hand. Dan Tuhan mau sesuatu di dalam hidupmu tahun ini yang selama ini Anda abaikan. Tukaran melulu sama istri, tukaran melulu sama suami. Teruskan. Anda akan seperti anjing yang akan kejar ekornya, tak akan dapat. Dan terakhir, semua harta Anda gigit jari. Do it. Give Him what He wants. Sebentar aja, He flip His hand. Dia cuma membalikkan tangannya. Dan Anda lihat sesuatu. Selama ini Anda terus mau coba bangkitkan orang di dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis pelayanan Anda, mau bekerja, satu dibangkitkan gugur, dibangkit lagi gugur. Saya lakukan itu di Ungaran 94, punya 30 murid. Masih ingat gak kita berdoa setiap hari? Pakai usaha dalam waktu sekejap lenyap semua. Tuhan, semua orang yang kubangkitkan gugur, bangkit gugur. Tuhan bilang, tunggu dulu, rest, istirahat. Tiba-tiba, pluk, muncul satu. Beethoven itu kan tidak karbitan siapa-siapa. Mozart. Muncul. Dari mana nih bakat-bakat alam semuanya? Kasih karunia. Kasih dia tangan kidal. Jangan melulu mengandalkan tangan kanan dan usahamu. Carilah kehendak Allah tahun ini. Berkat datang dari tempat tak terduga. No, terduga.
dari apa yang dia kehendaki. Dari sana datang berkat. Bukan apa yang kau kira akan bisa berhasil. Kita lanjutin sedikit. Ayat kemana nih? Ayat mana nih, berapa? 6. Tapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lompat ke ayat 17, Anda baca. Itu cerita dari ayat yang ke-8 sampai ayat 16. Itu masih cerita tentang pertobatan Paulus. Dia beberkan di depan orang Yahudi. Oke, nanti Anda pulang bisa pakai imajinasi sendiri. Arti-artinya yang akan muncul. Ayat 17. Saya ajak Anda lompat ke sini. Sesudah aku kembali di Yerusalem, masih penuturan Paulus. Dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Ini yang jarang orang mau. Kebanyakan kita di dalam pelayanan pekerjaan dalam hidup kita itu kita lebih senang berusaha sendiri. Kenapa orang lebih senang bekerja sendiri? Seperti orang kaya, suka kendali. Kita lebih senang sekali untuk memegang kendali. Dan Tuhan cuma dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak mau di tahun ini dijadikan nomor 1. Kalau nomor 1 aja, sisanya kita yang usaha sendiri, nomor 2 sampai 100. Tuhan mau dijadikan segala angka. Jadi Tuhan mau kita alami Tuhan seperti anak kecil lagi. Karena itu Tuhan tidak bisa, termasuk kepada Rasul Paulus. Tuhan tidak, Rasul Paulus rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Tuhan itu senang kita bekerja, tapi Tuhan lebih senang kita percaya. Karena itu pekerjaan terbesar diselesaikan sebelum kita lahir, supaya kita tinggal percaya doang. Jadi dari sana kita harus langsung tahu, dalam pelayanan dan sukses hidup ini, sebagian kecil itu usahamu dan usahaku. Tapi dasar manusia itu lebih suka kedagingan, karena daging lebih bisa dikendalikan, lebih bisa disuruh-suruh. Sifat-sifat daging itu ada di dalam diri kita. Karena itu kita lebih suka kalau kita pakai tangan kanan kita. Karena itu Tuhan berkata, aku tidak pegang tangan kananmu, itu tangan usaha. Aku memegangmu dengan tangan kananku, itu kata Alkitab. Berarti kalau Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, tangan mana kita yang dipegang sama dia? Tangan kiri. Tuhan itu sampai hari ini masih dalam bisnis membuktikan pada anak-anaknya, bukan pada orang dunia. Orang dunia Tuhan membuktikan hal lain, tapi kepada anak-anaknya Tuhan mau membuktikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan usaha kita gagal total. Lalu ketika kita berserah, tidak bisa apa-apa, tiba-tiba mujizat menjemput kita. Kenapa? Tuhan ingin kita tidak lupa bahwa semua yang kita miliki di hidup ini tidak ada hubungannya with your good hand, dengan tangan kanan. Semua itu dengan kasih karunia. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Kadang-kadang Tuhan masih ingin membuktikan kepada kita. Sungguh-sungguh buktikan kepada kita. Kalau kita itu, bukannya Tuhan mau jatuhkan semangat kita. Tuhan mau tunjukkan sampai kita gak bisa, kita ngakui begitu, barulah Tuhan turun tangan. Nah, karena itu Paulus diliputi dengan roh. Rohnya diliputi dengan kuasa ilahi. Kesuksesan Paulus bukan karena dia fasilida, persiapannya berjam-jam untuk khotbah. Tapi Paulus membuka rohnya untuk percaya kepada pekerjaan Allah yang tidak terduga. Saya minta sekali, bukan berarti di sini kita tidak boleh lembur, kita malas-malasan, tinggal lipat tangan, angkat kaki, tunggu berkat datang. No. Tapi jangan pernah ada satupun di sini mengira bahwa sukses akan tiba di tahun 2014 seterusnya, karena hasil usaha Anda. Tapi gimana Anda dan saya percaya? Saya lanjutkan sedikit gimana Tuhan memproses Paulus. Ayat yang ke-18. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Disinilah Paulus muntap. Dia berkata, nggak bisa. Semua credential atau semua keahlianku, semua dari Yerusalem. Aku itu paling tahu seluk-beluknya Yerusalem. Aku paling ngerti setiap pelosok-pelosoknya. Makanya itu di ayat 19, jawabku, Tuhan, mereka tahu loh bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Aku tahu alamat. Dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ menyetujui. Apa itu ya? Ya, menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah keluar dari Yerusalem. Gak bisa Tuhan.
Nggak bisa. Aku harus di Yerusalem. Engkau nggak salah. Nggak ada orang yang lebih eligible. Nggak ada orang yang lebih bisa tangani Yerusalem kayak aku. Aku sekolah di Yerusalem. Gede di sana. Dibesarkan di Yerusalem meskipun dia itu dari Tarsus. Aku tuh tahu seluk-beluk. Punya koneksi. Tuhan bilang get out. Tuhan ini kalau rekrut pekerja kok aneh ya. Harusnya kalau kita mau rekrut seorang akuntansi, yang sekolah akuntansi dong. Jangan yang sekolah, kalau kita mau cari orang yang akuntansi, cari yang teologi ya. Jadi Tuhan ini gimana? Nggak salah Tuhan. Ini kandidat, I am your best candidate for the job. Akulah kandidat terbaikmu untuk pekerjaan ini. Tuhan bilang, get out. Paulus itu Ibrani tulen. Dia bicara bahasa Ibrani, diam semua. Itu kayak kalau di rumah saya beritahu sama mbaknya, Mbak begini. Mereka ya. Tapi sekali Bu Yusuf keluar kamar, keluar kromo inggil. Semua mbaknya diam. Ya, nggih Bu, nggih Bu. Bu Yusuf ini fasih kromo inggilnya. Ya kan? Ya Maya betul ya. Saya nggak bisa. Kula mboten ngertos. Nah, ketika Paulus itu sudah orang yang, aku itu bicara Ibrani yang paling halus. Aku orang yang tepat, Tuhanku kau utus. Aku bisa masuk ke Farisi, bisa masuk ke Saduki. Aku belajar di bawah Gamaliel. Ini loh ijazahku. I'm the perfect one for the job. Tuhan bilang, I'm not gonna use you for that job. Tuhan kenapa ya? Menurut saya Tuhan sengaja. Tuhan mau beritahu sama kita, jangan kita bersandar dengan pengalaman dan ijazah kita. Hanya karena lahir sebagai nelayan papa atas sama semuanya sudah restoran. Jangan kira restoran di tanganmu akan berhasil. Carilah Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Paulus itu menawarkan Tuhan berkata, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Alamak, dia berkata dalam bahasa Malaysia. Harusnya Tuhan jangan utus. Paulus itu tidak cocok untuk bangsa-bangsa. Tahukah Anda? Orang ini lahir dengan prejudis yang tinggi, diskriminasi terhadap non-Yahudi. Untuk dia belajar itu tidak mudah. Lebih baik Petrus yang tidak terpelajar, tidak punya edukasi. Lebih gampang berubah pikiran. Paulus itu sudah brainwash. Tidak suka dengan orang, tidak bisa bergaul demikian. Tapi dia yang dipilih untuk itu. Yang itu dipilih untuk ini. Tuhan itu membingungkan? Tidak. Tuhan itu dalam bisnis membuktikan. Kalau setiap orang masih keras kepala mengira dia berhasil karena kekuatannya. Dia melakukan ini, melakukan. If your faith is about doing, then God is not finished with you. He will let you do until you get so tired you drop. And other people will do better than you someday. Kalau di dalam iman Anda adalah tentang melakukan, jangan kaget suatu hari Tuhan akan izinkan Anda terus melakukan sampai Anda pingsan, lalu tiba-tiba ketika Anda siuman, Anda lihat kanan kiri semua udah beres tanpa Anda. Ini yang saya sebut dengan meredakan ambisi manusia meskipun di dalam nama kasih. Paulus dalam nama kasih, aku mengasihi bangsaku Roma. Dia berkata, aku rela dihapuskan dari kitab kehidupan. Motivasi kasih tidak cukup, saudara. Tuhan mau Anda sama sekali berserah. Diliputi rohnya dengan kuasa ilahi. Karena itu saya sebut di sini ambisinya Paulus dihentikan oleh Tuhan. Ambisi dan peringatan Tuhan itu sama pentingnya dengan visi yang kita emban. Kadang-kadang Tuhan akan izinkan Anda masuk dalam pengalaman. Dan saya mengalami pengalaman yang namanya pengalaman gurun sampai kita mengerti ini. Jangan sampai di sini ada yang gak lulus. So, Tuhan merencanakan 40 hari Anda akan ada di gurun. Jangan sampai berakhir 40 tahun seperti bangsa Israel. Saya telah belajar berserah sama Tuhan. Hari ini saya diberkati Tuhan dengan orang. Kadang-kadang saya lihat kanan kiri, my goodness, kapan? Saya masih ingat suatu hari pada waktu saya saya berkata, Tuhan, aku harus konseling ini, konseling itu, harus lakukan ini, itu semuanya. Tuhan bilang, aku tidak perlu kamu melakukan semuanya, just do. Lakukan apa yang hari ini aku suruh kamu lakukan. Lalu ada satu orang ini, saya terbeban untuk datengin dia. Gak tahu gimana, saya ingin sekali untuk berbicara sama dia. Keesokan harinya dia datang ke saya dan berkata,
Pak Philip, saya mimpi, dalam mimpi Anda berkata begini. Kaget saya. Ini pengalaman. Saya mau ngomong begitu sama dia, tapi saya rasa keluar dari kekhawatiran saya. Kalau saya tidak melakukan gitu, rasanya orang itu akan binasa. Tapi ternyata setelah itu semua, berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang itu berkata pada saya, dalam mimpi dia lihat saya beritahu sama dia seperti itu. Saya kaget, Tuhan, thank you Tuhan. Saya bahkan tidak perlu menekan bel di rumahnya. Sudah ada dalam mimpi pesan yang sama yang saya mau bawa ke dia. Tuhan ajari saya apa artinya berserah, rest. You don't think that because you can do a job, you are the one who's gonna do it. Jangan kira kalau Anda yang bisa melakukan sesuatu, Anda lah orang yang akan dipakai Tuhan di tempat di area itu. Karena itu jangan pernah kita merasa familiar dengan pekerjaan Tuhan. Terakhir saya ajak Anda buka sebentar di pasal 9 ayat 28 dan 30. Tuhan juga bisa. Nah caranya gimana kita tahu bahwa itu job untuk kita atau tidak? Ya. Pasti level pasal 9 ayat 28 sampai 30 di Kisah Rasul, lalu saya selesai. Bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan itu memang harus kita lakukan atau tidak? Yang pasti kita bisa lihat dari stress level kita. Ketika kerohanian kita sudah amburadul, disitulah saatnya percayakan kepada orang lain. Ayat pasal 9 ayat yang ke-28 dan 30. Jadi boleh nggak kita bermimpi besar? Boleh, tapi letakkan semua mimpi di kaki Yesus. Jangan punya konklusi dulu bahwa Anda yang harus melakukan hal itu. Minta sama Tuhan, kirimkan orang. Minta dengan rendah hati sama Tuhan untuk Anda bisa menemukan peran. Jangan jadi orang Kristen yang gerusa-gerusu dan panik. Di kebaktian pertama saya ajarkan kalau ambil keputusan jangan pelin-pelan, jangan setengah-setengah. Harus mantap. Di kebaktian 3 saya ajarkan jadi orang jangan gerusa-gerusu dan semua mau dilakukan sekarang juga. Segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam menjaring angin. Dan penting sekali Mazmur 1 digenapi. Duduklah di dalam nasihat orang benar, jauhi nasihat orang fasik. Ketika Anda sedang memilih sebuah job atau Anda mau melakukan sesuatu lebih, Anda mesti harus dengar-dengaran dengan Roh Allah dan dengan umat Allah yang ditentukan untuk berbicara ke dalam kehidupan Anda. Anda lihat sekarang di pasal 9 ayat yang ke-28 dan 30. Paulus itu ambisinya luar biasa. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Ini baru berapa hari atau bulan dia baru lahir baru. Dan dengan keberanian dia mengajar dalam nama Tuhan. Dia menggebu-gebu. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi. Luar biasa sekali. Kelihatannya efektif. Just because sesuatu yang Anda lakukan kelihatan efektif, gak tentu itu kehendak Tuhan. Dan yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Luar biasa ayat 30. Inilah kunci keberhasilan Paulus dalam panggilannya. Akan tetapi setelah itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat. Kok tidak disebut cuma jemaat? Saudara-saudara anggota jemaat. Paulus selama di Yerusalem, baru lahir baru, dia sudah menjalin hubungan yang sangat kualitas dengan saudara seiman segelintir orang. Dan mereka membawa dia ke Kaisaria. Dan di situ membantu dia ke Tarsus. Dia beritahu, sekelompok orang itu seperti Priscilla dan Aquila menasihati Apolos. Paulus pernah dinasihati pula. Slow down. You are killing yourself. Paulus bilang, gak bisa. Mana bisa saya membunuh diri sendiri? Enggak. Saya melakukan dengan efektif. Lihat itu. Kamu gak lihat ya tadi saya berdebat gimana dengan orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani. Kamu gak lihat betapa sangarnya aku. Betapa begini. Ya benar. Slow down. Voice of maturity. Suara kedewasaan. Slow down. Paulus, Tuhan tidak memanggilmu di Yerusalem. Nggak bisa. Lihat ijazahku, pengalamanku, bla bla bla. Tuhan memanggilmu. Pergilah ke Kaisaria, ke Tarsus. Pergilah ke bangsa-bangsa. Apa kalian tidak welcome aku? Bukan. Paulus, you are not the person for the job. Tuhan akan beritahu Anda. Disinilah letak di mana para mertua kadang-kadang harus hati-hati mencampuri anak-anak dan menantunya. You are not perfect for the job. Aku tahu apa yang harus dilakukan oleh mantuku. Harus begini begitu. You are not called. Kau tidak dipanggil untuk itu. Biarin mereka. Di sinilah letaknya kadang-kadang bos yang mau mengerjakan semuanya. Pecat sana, pecat sini, nggak gubris, nggak apa namanya, nggak becus. Lalu bos itu bunuh diri akhirnya. Nggak becus. Berarti sekarang jangan ngomel. Rendah hati, cari wajah Tuhan. Tuhan, temukan peranku sebagai CEO, aku harus apa?
Dimana ketika aku harus rapat membuat keputusan, kalau keputusan itu harus diralat, gimana ralatnya tanpa aku harus mempermalukan diri, sehingga jangan sampai anak buah naik ke kepala. Gimana caranya saya memuji hati, tapi juga memberi mereka pengalaman belajar. Gimana waktunya ketika mereka gak dukung, saya tetap bisa maju dengan keputusan saya. Ketika mereka melihat buah, mereka baru sadar CEO-nya ternyata di tingkat dewa. Tapi ketika CEO-nya salah, belajar untuk meralat juga. Seperti kebaktian sebelumnya saya ajarkan, kalau Anda salah ngomong di mimbar, ralat di sana. Kalau salah ngomong di rumah, salah berbuat di rumah, ralat di sana pula. Kalau perlu ralat, gimana caranya kita bicara sehingga kita nggak lagi di tingkat dewa saja. Orang-orang di bawah kita melihat bahwa bos kita itu orang yang jujur dan hatinya besar. Kalau salah ya bilang salah. Tuhan tunjukkan peranku sebagai CEO gimana. Gimana aku harus bisa kontrol orang-orangku. Tapi jauhkan dari pikiranku bahwa aku harus ada di sini dan sana, baru perusahaan ini jalan. Ini perusahaanmu, bukan perusahaanku. Kirim orang sekarang Tuhan, bantu aku tenang. Karena dalam ketenangan, kata Petrus, aku bisa berdoa. Bantu aku tenang untuk bisa celing melihat dengan jeli. Siapa yang bisa datang di perusahaanku setengah matang. Dan aku tidak hakimi intimidasi. Aku training dia hingga jadi. Beri aku orang loyal. Jangan bilang sama Tuhan, aku akan bikin orang jadi. Tuhan tertawa. Kirim orang setengah jadi, itu lebih masuk akal. Karena Tuhan mau, Tuhanlah yang pasang orang-orang. Supaya suatu hari ketika Anda berhasil, jangan bilang perusahaan itu aku yang bangun. Supaya Mazmur 127 betul-betul digenapi. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Tuhan suruh bangun dulu. Saya tidak pernah minta Tuhan kasih saya mentah, saya jadikan. Dia tertawa. Kirimkan kepada aku. Kalau bisa yang matang, tidak apa-apa. Tapi saya tidak mau mulu-mulu, jangan jadi kecewa. Kasih saya setengah matang, ajar saya melihat peran saya. Saya tahu, jauhkan dari saya pikiran saya bahwa perusahaan ini hanya jalan kalau saya bisa ada di sini dan sana. Itu adalah pikiran yang salah total. Itu adalah pikiran kesombongan hati. Itulah pikiran merasa diri sendiri superhero. Dan itulah pikiran tidak berserah. Tidak tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kenapa tidak terjadi? Kau tidak mendapat sesuatu karena kau tidak berdoa. Atau karena berdoa terlalu nafsu, terlalu marah, doamu tidak didengar pula, kata Yakobus. Amin Bapak Ibu. Tuhan beritahu lewat murid-murid ini. Jadi Tuhan juga bisa meredakan ambisi kita lewat orang-orang yang care dan peduli, yang mature, yang dewasa, berkata, slow down, you're not called. You are not called. Kau tidak dipanggil di area itu. Jadi jangan pernah takut. Orang ikut Tuhan itu pasti dengar suara gembalanya. Tidak akan dibiarkan kita tersesat dan goyah. Pasti nanti Tuhan kirim tanda-tanda yang jelas bahwa apakah Anda perlu terus atau belok kanan atau kiri atau berhenti dulu. Tuhan akan berbicara kepada Anda. Saya berdoa Allahku akan berbicara kepada jemaat ini dalam setiap level hidup mereka. Tuhan akan memberi Anda tuntunan yang semakin jelas tahun 2014. Beri tepuk tangan. Mari kita mau bangkit berdiri. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Anda diberkati Tuhan, amin. Saya yakin Anda dikenyangkan. Ini kayak dua khotbah di dalam satu ibadah. Tanamkan di dalam hatimu. Khotbah ini tanpa konklusi, sebab khotbah ini harus dialami setelah ini. Disinilah ajar kita rendah hati ya Tuhan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba cuma minta satu hal Tuhan Yesus, bantu setiap kami tanpa kecuali hamba sendiri untuk bisa semakin jelas panggilan kami dalam hidup ini. Panggilan itu bukan bicara jadi pendeta. Panggilan itu apa yang harus kulakukan di depanku ini. Tuhan beri kami kejelasan. Urapan itu membuat mata kami jeli. Melihat what is our job and responsibility. Apa yang menjadi pekerjaan kami. Hamba berdoa. Perjelas ya Tuhan. Nggak bisa semua dijawab lewat khotbah, bukan? Karena itu Tuhan beri mereka pengalaman. Dalam nama Yesus satu persatu. Satu persatu ya Tuhan. Ada di sini yang harus direm. Ada di sini yang harus dalam bahasa Surabaya dijongkrakkan gitu. Didorong maju. Kalau nggak mau maju. Tapi ya Tuhan, hamba berdoa Engkau beri pewahyuan. Roh wahyu dan hikmat terima atas dirimu di dalam nama Yesus Kristus. Hari-hari ke depan Allah berbicara lebih jelas. Allah menutup pintu-pintu yang tidak perlu. Pintu-pintu yang menjerumuskanmu. Allah buka pintu-pintu baru yang kau tidak sangka. Karena itu adalah tempat yang tidak familiar bagi kehidupanmu. Tuhan buka tangan-tangan kita. Tuhan akan mulai melihat. Tuhan menunjukkan perkara-perkara yang baru kepada orang-orang yang selama ini sudah mati di perkara-perkara lama. Sudah mati kutu di sana. Di dalam nama Yesus. Sing a song. Thank you Lord. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya.
berdoa dan materaikan apa yang telah kita terima, sehingga Tuhan akan menyusulkan pengalaman-pengalaman yang baru ke dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ya, berkat dari Allah Bapa. Serbu mereka Bapa dengan berkat-berkat dari surga. Hamba berdoa, aku yakin, aku berikan kata-kataku, jemaat kebaktian 3 ini, mereka ready untuk berkat Tuhan yang baru. Mereka siap setelah khotbah ini. Mereka siap ya Tuhan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Biarkan surga mencairkan apa yang menjadi hak ahli waris mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Lihat kasih karunia. Tuhan akan membuktikan bahwa bukan dengan tangan kananmu kau berhasil, tapi dengan tangan kanannya. Kasih karunia bukan usahamu. Dalam lembur kita, dalam usaha kita, Tuhan pun memberkati keringat kita menjadi buah. Tidak ada satupun penderitaan kita sia-sia. Pulanglah membawa pengurapan dari Roh Kudus, pengalaman baru. Increase that anointing, increase that anointing dalam perusahaan, increase that anointing dalam kehidupan, dalam pelayanan. Increase Tuhan dalam hari-hari ke depan. Kebaktian 3 bisa menjadi salah satu ibadah terbanyak, kalau bukan yang lebih besar. Tempat ini akan overflow. Increase. Bahkan tidak kalah dengan kebaktian yang siang. Tuhan akan increase sebagai buktinya. Tuhan juga akan memberi buah di rumah. Apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, terimalah pengalaman yang baru. Pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu dan keluargamu dan orang-orang yang kau cinta. Jadilah jemaat yang benar-benar kaya di mata Allah terlebih dahulu. Jadilah jemaat yang bisa bergembira dalam Roh Kudus, bukan karena perkara-perkara materi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Jangan tinggalkan kami. Doa berkat selesai, ibadah ini selesai, tapi hadirat-Mu pergi dengan kami sejak kami keluar dari pintu ini, dan beri kami tuntunan-Mu ya Gembala kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya menerima sesuatu yang baru, katakan amin.